observasi, anamnesa, pemeriksaan, baru pemijatan. Pemijatan baru bekam, Bu ya. Jadi ujiannya seperti itu. Prabekam. Prabekamnya. Oke, kita pakai hand sanitizer untuk proses bersih. Sudah tahu semua ya, Bu ya? Satu, gitu. Ya. Betul nggak, Bu? Kalau salah di ini. Dua. Tujuh langkah ya? Iya. Oh iya. Ya, kemudian tiga. Ini digosok-gosok gitu ya, kemudian 4, 5, ya, 6, ya, selesai. Ya, oke. Dia nggak cuci tangan air nggak gini lah. Kan Ustaz pakai sanitizer masuk gitu. Kalau pakai air. Kalau misalnya pakai air juga lebih bagus ya. Makanya ketika tidak ada air, pakai hand sanitizer kan ada dua cara ya dengan juga seperti itu. Nah ini berarti sudah bersih, bukan steril. Kemudian untuk steril, sementara SOP PBI masih menggunakan sarung tangan yang katakanlah refill ya, tetapi sarung tangan yang benar adalah yang steril, yang satu plastik satu gitu ya. Oke, ingat tadi kanan dahulu ya, kanan ya. Ingat Bu, ini tidak boleh kena tangan kita karena ini haknya klien pasien. Jadi kita masukkan lewat belakang. Jadi ya, ini tidak boleh kita nyentuh karena ini haknya klien. Oke, baru kiri. Apalagi kalau udah mau lahir ya. Enggak Ya, kalau misalnya sudah satu ya boleh silakan bebas ya. Kemudian ini kan baru kita lakukan pemijatan. Boleh menggunakan minyak? Boleh. Boleh tidak menggunakan minyak? Boleh. Kita pijat dulu ringan biasa ya. Ya, pemijatan pun ada, saya ingin tambahkan sedikit ilmu. Ada namanya trigger point. Jadi cek di sini jalur-jalur yang kita akan bekam. Ada nggak dia noodle atau gundukan atau seperti pasir? Gitu ya. Boleh dilakukan ini atau topung atau apa namanya silakan. Atau kalau mau boleh pijat. Ya. Ya. Atau kita pijat. Boleh silakan. Ya. Kemudian kalau mau kita tambahkan pijat. Silakan, tambahkan saja. Jadi kalau yang kira-kira kita butuh atau tambahin dan sebagainya silakan. Kalau mau kita pakai minyak, kita pakai zaitun. Ini malah lebih bagus. Kenapa? Karena lebih dingin. Kalau putus-putus sama nggak dengan? Boleh. Ya, kita satu dinar ya. Kita pijat ringan, gitu ya. Masya Allah tuh. Kalau mau ingat ini angin Bu, banyak kasus angin di sini. Jadi Ibu boleh pijat. Tuh. Terasa, Mas? Ya. Enak ya? Ada seperti apa? Ganjel. Nah, betul. Oke. Nah, ini juga sama nih. Tuh. Kerasa ya? Betul. Ini sampai ke ininya hilang sebenarnya. Ya. Kemudian kita urai dan sebagainya, atau kita istilahnya semuanya dicari di mana letak masalahnya, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini juga boleh lama, boleh silakan. Tapi kalau di ujian jangan lama-lama. Oke. Atau kita mau kop luncur juga boleh. Di kop luncur gitu ya. Setelah ini kalau luncur. Nanti ya? Iya, betul nanti ya. Oke, sip. Ini kita anggap sudah selesai kita pemijatan. Ya. Maka handscoon harus diganti. Oh. Kan satu dinar gitu. Ingat kiri dulu kalau ganti Bu ya. Termasuk apa? Karena belum kena darah boleh pakai ke yang hitam. Gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini masih ada minyak. Kita tidak boleh kondisi si klien datang dengan kondisi yang bersih, kemudian merasa tidak nyaman karena ada minyak. Maka kita lap dulu. Karena belum terkena darah, belum infeksius, maka cukup pakai tisu. Kita bersihkan. Atau kalau mau estetika, ini ceritanya. Dulu saya pernah ikut pelatihan estetika Bu, internasional. Ngelatih dulu.
Itu caranya Jadi nggak digosok-gosok, Bu. Gitu. Gitu. Jadi nggak digosok. Atau kalau mau kita ininya tisunya lipat. Dirapikan. Gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kita betul-betul Itu ya. lembut gitu. Kayak nggak di Kayak ngelap wajah, Pak. Ngelap wajah perempuan. Oke. Kemudian kita sudah tahu mau titik mana yang akan dibekam, kan gitu. Akhir dan azhar a'la. Maka kita juga tetap harus menggunakan hand scrub kembali dengan cara hand sanitizer tadi. Ya, satu lagi. Jadi nanti semua teman-teman kecuali nakes yang sudah paham ya, ini tolong diikuti SOP untuk sterilisasi tangan atau bersih. Gunakan lagi sarung tangan lagi. Ini idealnya bisa sudah disiapkan. Iya betul Bu, nggak apa-apa. Oke, kanan dahulu, lalu kanan. Tolong ketika pakai baju, pakai celana pun sama. Itu sunnah. Pakai, termasuk pakai sepatu. Ibu tahu di Irak itu mazhabnya Imam Ahmad, Bu. Kalau ada yang pakai sepatu kaki kiri duluan, langsung ditembak. Itu namanya ada mata-mata. Itu saking dijadikan itu sebuah kaidah gitu. Kalau di kita kan nggak ekstrim banyak. Maksudnya kenapa? Karena lebih ke tadi sunnah-sunnah di sana tuh dijalankan. Begitu. Jadi kanan dulu lepas, kemudian kalau mau pakai kanan dulu lepas kiri, kalau mau kiri terus semua dilakukan. Oke, kita akan pembekaman. Boleh kop luncur boleh. Kita pakai kop luncur dulu. Ya. Ini alat kemudian harus terbuka. Jadi kalau memang mau tadi di awal, mohon maaf ini di awal ini sudah kita siapkan di tempat yang bersih, misalnya tempat bersih nih. Ini tempat bersih. Kita butuh 3 atau 4 ya. Nah, misalnya. Untuk kop luncur kita boleh pakai bantuan. Satu, ingat Bu tadi, ini tidak boleh menyentuh ke kulit. Ya, harus diteteskan. Ya, kalau perlu di spray. Pakai spray boleh. Ya, ini tidak boleh kita megang ininya. Kita cukup pegang bagian badannya saja ya. Oke, pegang, kita mau Jangan tidur ya. lurus ya. 1 tarik. 1 2. Cukup 2. Luncur. Oh, nggak lepas ya. Ya, ini luncur namanya Bu. Kalau terlalu sakit boleh kurangi. Misalnya. Oh, ini dari situ. Enak Bu. Ini saya bilang apa? Angin. Ini bekam luncur saya lebih enak dari kerokan istrinya. Ya. Mau tanya Mas Bayu enak sakit nggak Mas? Enggak. Iya, enggak sakit. Enak banget itu. Iya, boleh kemudian. Tapi itu mudah apa nggak sih? Luncur-luncur gitu. Hah? Kayaknya Enggak, ini namanya ini namanya kerokan Bu sebenarnya. Kaidahnya kerokan. nggak lepas ya di. Nah, perabukan. Tuh, ya. Ustaz yang steril ada di tempat steril. Oke. Ya, seperti itu. Oh, merah ya. Enak. Ya, ini boleh berapa sampai kayak orang ngerokan gitu Bu. Iya, betul Bu. Ini luar biasa sebenarnya. Oh, malah lebih sehat. Boleh, boleh kemana-mana. Tapi kalau bisa naik tidak diteken, bawah teken. Teken, ya. Itu ya. Tapi nggak lepas ya. Jigjak boleh. Iya, nggak lepas. Makanya kita jangan diteken, jangan ditarik. Ngambang saja, Bu. Iya, ngalur saja. Itu kalau ditarik susah perkencengan atau Iya. Kalau ini bahaya Bu, misalnya tuh 2. Kenceng itu. Jadi cubit ya. Seperti itu. Oh, ternyata ngurangin di situ. Itunya Pak. iya yang buka angin bukaan. Oh iya nih. Ketika ini 1 2. Nah, kita kan mau lepas, tarik ujungnya. Oh, dapat sendiri. Oke. Gitu. Ini
Ini kemudian taruhnya karena ini sudah bekas dipakai Pak. Taruhnya di sini. Posisinya adalah tidak boleh begini. Terbuka. Ya. Jadi posisinya adalah harus ini dikembalikan ke semula gitu ya. Oke. Karena ini juga secara estetika kurang baik, maka kita lap lagi. Oh. Gitu ya. Gitu. Itulah makanya. Bolak balik lap ya. Kan mau salam 1 dinar, Bu. Ini 1 dinar ini nggak boleh Satu dilap. dinar, Bu, di Bali. Ini kalau disuinmu aja begitu. Iya betul. Aja. Ya enggak spesial habis itu pasien Betul. tambah duit. Satu dinar. Tapi kalau zaitun yang mustika itu bisa juga. Oh, bisa. Bebas aja. Pertanyaan saya. Di Indomaret gitu-gitu. Iya, yang mustika ratu itu kan ada tuh milk zaitun. Oke, kita akan bekam pada area kahil. Mana kahil? Biasa aja, Bu. Ada yang tahu silakan. Silakan. Oke. Yes, betul. Kenapa? Satu jari dari situ adalah di ini kan punduk Pak ya? Iya. Nih, ini kan terasa nih. Ini satu jari berarti ada posisinya di sini. Oke ya. Jadi kiri kahil cukup dioleskan. Kemudian baru kita tadi ratakannya tidak boleh pakai sarung tangan, pakai bibirnya si kok. Oke ya. Jadi kita nggak boleh pakai tangan ini. Iya ya. Jadi ngeratainya pakai Nutupin kamera. cup sendiri. Saat apa boleh tanya enggak? Boleh. Teman-teman tahu itu untuk cup yang berapa saja digunakan untuk itu. Karena Oke. kan ada beda-beda. Boleh dijelasin Ustaz. Sip, betul. Nah ini kan susah nih. Kenapa susah? Karena ini Ada udara ini. kena ketutup. Yang mau diangkat tuh. Gitu ya, kita tarik 1, 2, 3. Cukup 3 saja. Kita posisikan tengahnya. Nah, betul ya. 1. Oke, nanti dijawab. Kemudian yang kedua adalah adzohar. Tentukan di mana? Betul. Ya, garis lurus. Betul. Satu ruas Betul. jari Ya, di di sebelah. area belikat ya, satu jari. Oke. Kita Nggak bisa diem. Diikat aja di tangannya. silakan, Pak, Mas, posisi Tangannya ke sini kali itu. Itu tuh. posisi tangan nyamannya di mana boleh disampaikan Pak ya? Ustadz, kalau ibu hamil diginiin boleh? Hah? Ibu hamil, ibu bumil. Ibu hamil berapa bulan? Nggak boleh. Besar lah Pak, taruhnya besar. Kalau Bumil kalau yang sudah ada di atas 6 keluhannya. bulan boleh, tapi areanya di atas pokoknya adzohar ala ke atas. Jadi misalnya wasyati ala boleh ke kahil, boleh katifain boleh kalau Katifain. Posisi tidurnya seperti Kalau ini. sakit jangan duduk. Pak Ustadz, apa nggak merangsang kontraksi Pak Ustadz? Kalau kayak gini kan biasanya sakit tuh Pak Ustadz ya. Kalau ibu hamil Iya, dia akan merangsang makanya. Jadi kontraksi sebenarnya dari saraf sini. Posisinya ada Nggak boleh kalau ada ibu bedjin yang tiduran, Ada yang ada duduk juga itu, Bu. yang duduk. Yang duduk. Nah, cari Yang itu Bu, yang tutup. Betul ya. Jadi Nggak jangan bisa yang tiduran. Ustadz. Bukan Tapi- masalah duduk dan tidurnya, setahu saya. Karena saya kan memang di Hamil. kebidanan. Bidan Pak. Saya di kebidanan. Kalau setahu saya sih Pak Ustadz, ya maaf kalau Iya, salah. iya. Siapa tahu ilmu up to date kan saya nggak tahu. Betul. Nah, ya. Kalau informasi sih, kalau ibu hamil itu tidak boleh disentuh dari sini dia dan dari sini. Betul. Kalau dari sini dia akan mengganggu ASI. Kalau dia ke sini, karena kalau posisi ibu hamil, selagi dia masih usia 0 sampai 5 bulan, posisi bayi itu begini. Jadi Iya. kalau ini gini, nanti disentuh di ini ya. Kalian bukan menyentuh punggung ibu hamil, tapi sampai akan menyentuh anggota tubuh si bayi. Kecuali nanti kalau dia sudah 7 bulan dia akan tengkurap. Nah, Berarti itu. sesuai usia gitu. Betul, makanya di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan. Terima Betul, kasih. boleh. Videonya. Ya. Tetapi ada tetapinya Bu, penelitian bekam tidak ada efek samping terhadap ibu hamil ketika dibekam dimanapun. Karena tadi kecuali pembekamnya kasar, misalnya gini, dia ngebekamnya, begitu ya. Jadi dia harus lebih lembut. Satu. Sambil ditanya. Sakit nggak Pak? Udah cukup Bu. Tapi tambahin satu, Pak. Tambahin satu. Oh, takut lepas. Ah gitu. Jadi ada ketika dia tidak nyaman. Meneng le.
Oke. Nah, untuk lebih estetika lagi itu kan ada minyak di sebelahnya. Kita boleh apa istilahnya di Biasanya 2 kali kop udah cukup Bu ya. Iya, jadi kita lah sebelah sebelah. Boleh 3 kali. Kalau ibu-ibu hamil tadi misalnya dia Oke. 2 kali kop. Supaya ini karena dikendor lagi, tarik lagi sekali lagi. Tuh. Ini 3 ya? Tanyakan lagi gimana rasanya. Enak. Pas, pas. Ini dilakukan Ini berapa 3? berapa menit? 3 sampai 5 menit. Maksimal 7 menit. Maksimal 7 menit dibiarkan seperti ini supaya tadi terjadi tekanan negatif. Gitu ya. Biarkan supaya nanti pembuluh kapilernya juga naik dan sebagainya ya. Oke, kemudian sambil nunggu 3 sampai 5 menit atau sampai 7 menit kita siapkan nasi di file. Ya. Maaf, itu kalau misalkan perlunya sampai ke bawah gitu ya, itu dipasang di kopnya dipasang semua dulu gitu. Iya, boleh. Berbarengan ya. Betul. Kalau memang ingin sekalian, tapi ketika kondisi fisiknya lemah, kondisi HB-nya turun, dia juga sering hilang keseimbangan, maka bertahap. Intinya 3 aja dulu. Betul. 9 titik bolehnya ya? Boleh. 9 sampai 11 maksimal, tapi dengan kondisi sehat. Maksimalnya Tapi, 11 ya? betul. Ya. Perhatikan Bu, ini caranya masukin dulu. Jadi jangan langsung dibuka dulu. Ya. Kemudian fiksasi. Baru kemudian kita putar. 1. Tinggal ditarik. Buka. Nah ini tidak boleh dibuang, kenapa? Nanti buat bekasnya. Kita taruh Lagi nanti. Oke. Kemudian kita masuk. Tapi perkiraan jarumnya masuk ke situnya tuh berapa? Dia sudah diteliti tidak ukurannya sampai ke hipodermis 1,6. Ukurannya Aman berarti. Nah tadi kalau misalnya anak kecil kan ada yang seperti ini Bu. Jarumnya. Ini ada ukuran 1, 2, 3, 4, 5. Kedalamannya? Kalau untuk bayi kita turunkan jadi cukup 2 atau 1. Kalau untuk wanita yang belum nikah 3. Kalau untuk dewasa 4 sampai 5. Kalau yang gemuk, yang lemaknya tebal, Apanya? 5 maksimal. 5 Kita ya? udah maksimal gini. Nah ini kan ini ada putarannya Bu. Ini 1 buat anak kecil. Kemudian ini buat perempuan yang belum nikah, 4, 5 buat dewasa. ini kok beda ya? Ini ini sama ini kok Nah, beda? kalau ini bagaimana? Ini filling. Kendorkan, Feeling kacau juga. ringnya dinaikin ke atas. Nah, gitu Bu. Kemudian nah kan ada kan celahnya, ini anggap 3. Kalau gitu. Kalau anak kecil lagi naikkan lagi ke atas. Makin menjauh Ini dia. 2. Gitu Ibu ya. Dan tetapi tadi secara kaidah penelitian dan sudah dihitung, kalaupun batas maksimal mentok 5. itu insya Allah akan aman selama prosesnya ini dulu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba langsung ditusuk, itu akan terkena hipodermis atau subkutis. Itu jadi proses pengekopan awal, kemudian setelah tadi 3 atau 5 sampai 5 menit atau 7 menit baru kemudian kita cucuk. Nah, kalau kena hipo gimana? Oke. Kita lakukan pencucukan sudah 5 menit ya. Kita angkat ya. Enggak lah. Oke, kita boleh katakanlah diratakan, kemudian pegang, kita tidak boleh pegang itunya. Ingat, boleh dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Kita dari luar dulu ya. Ini bismillah. Allahumma rabbanasi adhibil bashi isbiyata syafi la syifan ila sifauka sifan la yughadir saqama. Bismillah. Tuh ya. Ya. Oh, itu di sekelilingnya. Iya, dingin itu. Tuh. Ada minimal nggak Ustaz? Disesuaikan dengan lingkaran atau diameter ininya. Taruh semua, tidak boleh taruh sembarangan, tidak boleh taruh sembarangan. Taruh sembarangan. Ya, kemudian kita ambil. Bismillah. 1, 2, 3. Tadi kecepatan gini-gininya? Ya, bebas. Bebas. Ya. Kemudian yang kedua sama tarik kanan dulu Ibu ya, kanan. Kemudian diratakan. Sama. Ini dari dalam. Boleh bebas. Boleh dari luar, boleh dari dalam. Boleh ya. Yang penting ke kiri. Kiri, baik. Boleh. Tapi nggak semuanya ya Pak Ustadz ya? Jangan, hanya bagian area yang dalam saja. Gitu ya. Kemudian sama. Tidak boleh keluar lingkaran gitu ya? Iya, tidak boleh keluar dari lingkaran.
Nah, nanti Boleh. Jadi cukup ini aja tuh. Ya. Cukup dari di dalamnya saja. Upayakan semua terkena ya. Betul. Terkena tusukan. Gitu ya. maksud aku nggak satu lingkaran aja tapi semuanya, Semuanya. dalam lingkaran itu. Hanya di dalam lingkaran saja. Iya. Sama 3 juga tadi. Tambahin 1 Pak Ustadz. Oh, tambahin 1, masya Allah. Luar biasa. Oh gitu ya. Oh nggak keluar ini ya? Iya. Kagak Kalau ada mau darahnya. diulang sih sebenarnya nggak masalah. Kalau memang boleh dokter Wahyu Widada Eket itu boleh diulang 2 kali. Kalaupun mau di lansing device, tapi kalau bisa cukup 1 kali. Karena kondisi inflamasi bekam adalah esensinya inflamasi. Inflamasi. Udah cukup 1 kali saja. Tapi kalau misalnya kejadiannya sampai ke hipo tadi, Pak Ustadz, itu kegawat daruratnya kita harus apa? Betul. Kalau hipo adalah tadi ketika di kondisinya hipo dan kondisi dia sedang katakanlah lemes, maka kita langsung angkat, kita langsung buka. Langsung buka. Kita kasih madu atau sari kurma. Itu Yang paling bagus sari kurma. apa enggak ini enggak kayak luka bakar derajat 2 nanti Pak Ustadz? Apanya? Ininya kulitnya. Enggak. Kan hitam mengelupas, menghitam, memerah, meradang. Kalau terjadi Hipo, kalau kita menusuknya sampai ke hipo enggak ya? betul, nggak sampai. Nah, tadi yang penting adalah SOP-nya. Ketika kita menggunakan SOP 3 sampai 5 menit, maksimal 7 menit, tidak akan kena hipotermia. Kalau terjadi Pak, Kalau terjadi berarti tadi kita dip. dip, Di dip pakai bagian kasa yang lah ya. bleeding Pakai tadi, kasa ya? betul, Aja. pakai kasa, ditutup pakai habatus soda, kemudian pakai plester. Selesai. Itu, ya. Ya, Jadi takutnya intinya kan tutup- kalau misalnya terjadi kegawat darurat, Abah tuh Kalau soda. itu suka keluar boleh. gelembung itu. Habatus soda, Kayak keluar gelembung kayak. Oh iya, kalau keluar gelembung satu, diagnosisnya adalah dengan adanya udara masuk. Itu. Jadi kebanyakan semuanya rata-rata udara atau ada rambut ya Yang masuk. satu. Kayak bekas kebakar gitu. Ustaz. Di mana? Ada di dalam Setelahnya. itu suka keluar ini pasti. Air apa udah? Blister. Blister, oh Iya. itu udah ini Nah, kalau blister termasuk kegawat daruratan juga hidrokortison itu yang udah kemudian muncul seperti Kayak buli air- atau air. seperti air ya, mengeluar. di dalamnya air. Nah, itu bagaimana caranya? Satu, kembali lagi itu adalah satu analisisnya adalah karena kelamaan. Lama ngekopnya tuh. Betul, kelamaan ngekopnya. Yang kedua, sebenarnya kaidah sederhana adalah kapan harus kita ambil cucuk ketika sudah pori-porinya terbuka atau sudah terlihat merah. Dah, tanpa harus melihat jam. Karena setiap orang suhu tubuhnya beda-beda. Gitu ya. Nah, kondisi suhu dingin juga mempengaruhi banyaknya darah. Ini enggak keluar ya? Iya, ada. Tapi kemudian dalam kitab Wahyu Penyembuhan Nabi, Ustaz Aiman bin Abdul Fattah mengatakan bekam walaupun tidak keluar darahnya itu merupakan penyembuhan. gitu. Walaupun tidak, jadi jangan sampai target kita adalah darah. Gitu. Jadi jangan sampai Harus dirubah. termasuk ini nggak ada angin, ibu ya lihat. Iya, anginnya banyak uapnya. Kalau ini bukan berarti kurang dalam nusuk nih, emang dari sananya enggak keluar. Iya, bisa jadi atau tadi kalau bisa Takut dia posisinya pasti. kalau memang seperti ini kalau bisa duduk lebih maksimal. Tapi kelemahan duduk orang bisa hilang keseimbangan. Kurang darah. Iya. Gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita targetnya jangan darah. Gitu ya. Oke, kemudian Bentar, Ya. boleh dijelaskan Ustaz, karena kadang kalau kita ngebekam itu suka ada tanda merah, hitam, nanti Ibu akan temukan seperti itu Bu, ada yang udah hitam banget, ada yang ya betul. Ini pasca bekam nanti ketika diambil ada bintik hitam, ada putih, ada apa. Itu namanya diagnosis pasca bekam. Itu aman ya Pak? Tadi lihat kalau bintik-bintik hitam pasca bekam maka masih terjadi stagnasi penyumbatan darah namanya. Berarti harus diambil lagi 2 pekan berikutnya. Gitu ya. Oh, 2 pekan. Dan boleh diambil 2 pekan atau 1 pekan ketika masih cc darahnya di bawah 250 atau 350 cc. Jadi kalau sudah terpenuhi dalam satu waktu bekamnya 250 cc atau 350 cc itu sudah cukup 1 bulan sekali. Tapi ini nggak mungkin sampai 250 cc. Ya kan ini Pak contoh Ustadz. doang Bu. Kalau misalnya banyak, For example. for example, oke? Kita pakai kasa. Gimana kan itu kan pas dilepas sudah Ya, kita pakai kasa steril. Kira-kira. Ingat, kita boleh menggunakan tangan atau boleh pakai klep kurangnya arteri. aja. Jadi posisinya, mohon maaf, kita tidak
menyamakan dengan nakes. Jadi kita dua pilihan. Kalau non nakes pakai tangan cukup. Ini non infeksius, larinya ke hitam. Ya. Kalau misalnya non nakes maka gunakan pakai tangan cukup, Pak. Jadi nggak perlu. Kalau misalnya nakes kita gunakan nanti pakai klem arteri. Boleh, silakan ya. Oke, kita ambil mana dulu? Oh, kanan dulu saja bagian bawah. Biasanya kan darahnya penuh nih, ada yang habis setengah. Ya. Terus biasanya pakai tisu gimana tuh? Nah, kasanya di double, Bu. Atau dalam kasa itu ada tisu, boleh. Tapi yang nyentuh ke kulitnya adalah tetap kasa. Nggak boleh tisu. Iya, betul, Bu ya. Enggak sih, enggak. Ustaz kasih tahu tekniknya Ustaz. Nah, Penting tekniknya. kita lihat. Tahu teknik melepasnya. Boleh. Nah, kita lihat alurnya kemana sebenarnya darah itu. Bisa jadi kan ke sini. Nah, kan gitu ya. Atau bisa jadi ke sini boleh. Nah, kalau darahnya banyak kita ambil. Sebenarnya kidal, boleh kiri, boleh kanan. Silakan ya. Jadi kita ambil, misalnya kita lepas. Nah, ketika ini kita tunggingkan. Kalau misalnya darahnya banyak, gitu ya. Nah, seperti ini. Tidak boleh begini. Begini posisinya. Kemudian kita langsung ambil satu kali sapuan. Itu kasanya harus steril, Ustaz. Betul. Nah, ini kemudian sudah infeksius kemana? Ke kuning. Nah tadi kalau misalnya ini kan ada darah, Pak. Supaya kemudian estetikanya dapat, kita pakai tisu. Dilap dulu pakai tisu. Gitu ya. Dan ini sudah kelihatan bersih walaupun mohon maaf ini tidak steril. Maka ini sudah bekas, taruhnya di tempat bekas. Karena ini sudah kena darah, maka infeksi. Karena ini kaitan dengan lagi kulit yang akan bersentuhan, kita boleh pakai klep arteri kalau mau bersihkan. Misalnya kalau di medis, misalnya silakan. Kalau mau pakai kaidah medis, misalnya kita bersihkan. Bersihkannya, mohon maaf, tidak boleh dari luar ke dalam. Kenapa? Karena bakteri dan sebagainya tuh kita arahkan keluar dari dalam, terus ya. Langsung buang satu kasa, satu mahal ya. Tapi pada prakteknya emang steril ya Pak Ustadz, ya kasanya itu. Iya. Nah itu ya, berarti kita tinggal ambil yang kedua sama. Nah kalau ini pengen keluar darah lagi bisa diulang lagi gitu? Boleh, selama kalau memang tadi si kliennya juga masih sehat, baik, nggak masalah. Iya. Tapi tadi tetap cukup satu kali, maksimalkan herbanya. Karena sebenarnya potensi penyakit itu bukan hanya di tindakan, tapi di nutrisinya, di herbal. Ya, oke, kita ambil. Oh iya teman-teman lagi, tidak boleh kemudian ketika di seperti ini, ya kita kan agak susah nih. Kemudian dikasih, ada teman di Facebook itu, di YouTube itu gini. Berantakan. Wes, mantap. Nggak boleh. Kilo. Ini dilarang, tidak boleh. Jadi ini nggak boleh. Akhirnya tuh darah kemana-mana kan? Iya, betul. Makanya ada teman-teman itu diarahkan ke sini saking banyaknya, nggak perlu. Oke, jadi tidak perlu. Yang penting adalah tadi. Itu pernah dapat darahnya banyak Pak Ustadz. Banyak, iya. Ini kalau kodarulanya sedikit. Artinya ini kan kemana-mana. Penyakitnya kan Ustadz ya? Iya, jadi repot ini. Jadi kemana-mana kan? Ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu. Tapi merah. Kalau ada yang bakat keloid gimana Pak Ustadz? Iya, ya tadi hindari titik-titik. Nah, ini juga sama. Ini lap dulu aja satu kali nggak masalah. Nah, ketika kalau mau finishing juga boleh dilakukan dari dalam keluar. Ya, kita dari dalam keluar. Pembersihannya 2 kali ya? Iya, untuk fiksasi saja supaya tidak ada darah setetes pun. Baik. Ya memang kadang agak repot Bu. Nah kalau darahnya banyak didobel Bu, terus aja banyakin nggak masalah. Tapi kalau tekniknya benar, saya yakin tidak akan tumpah. Dan targetnya jangan sampai handscreen kita kena darah. Itu baru profesional. Gitu ya. Nah kalau seperti ini berarti potensi darah ke sana. Kita tahan. Nah kita tahan, kemudian lepas. Nah kalau darahnya banyak Bu, nah diemin dulu Bu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan kemudian diambil misalnya gitu ya. Nah gini, tidak boleh begini. Kenapa nanti darah masuk ke sana? Keluar. Ya gitu ya, seperti ini tahan, kemudian kita lap.
ya, kita buang. Jadi untuk jam terbang Bapak Ibu. Betul. Makin pintar. Afwan Ustaz boleh itu kalau saya biasa karena darahnya banyak, Betul. maaf ya, minjem satu deh. Iya. Gitu. Apa? Minjem satu. Ditumpah. Jadi gini, Selengkapnya. ini nih tetap pas dibuka, Heeh. ya dibuka terus dari sini dimasukin ke Boleh, sini sambil nggak masalah. Tapi yang penting adalah enggak masuk. jangan boleh dimasukin klek gitu, tapi langsung gini. ditumpah, Betul, enggak? langsung ditumpahin boleh. Iya. Nggak masalah gitu ya. Tapi yang terpenting adalah nanti di SOP PBI ketika darahnya banyak, masukinnya ke sini, bukan langsung ke sini. Gitu. Ditampung dulu, ditampung dulu, baru kemudian setelah itu dibuang ke septic tank. Gitu ya. Kalau banyak. Tapi kalau misalnya ternyata di kliniknya langsung nggak masalah. Tapi pas ujian harus masuk ke sini dulu. Standarnya Oke, Bu, ya. begitu. Standarnya begitu dulu ya. Kalau nanti jadi boleh dimasukin klek dan tidak cukup begini. Jangan didiriin. Kenapa? Sulit kalau darah sudah masuk. Oh sana. iya. Makanya butuh H2O2 tadi. Gitu ya. Oke. Kalau mau sekali lagi langsung atau tunggu jeda dulu? langsung nggak apa-apa. Oh baik. Sebelum disterilin lagi. Betul. Oh ya. tadi ya sebelum steril tadi ya? Betul. Oke. Nah, biasanya kan ini kecenderungan katakanlah dia kelihatan tebel gitu kulitnya. Betul, betul. Bagaimana cara relaksasi pasca bekam? Nah, kita pakai alat lagi. Tempelkan, masukkan. Kemudian kop. Satu. Enggak. Oh diluncur. Nah, Oh cuma diputer-puter. cuman direlaksasi saja, Baik. gitu ya. Supaya kenapa? Supaya tidak kayak orang kan biasanya habis bekam tuh kayak robot gitu ya. Nah, itu ini supaya merelaksasi. Kan biasanya kita pakai tangan kan, ya gitu ya. Ini pakai alatnya, gitu pakai alat. Pakai tangan juga nggak apa-apa. Ustaz? Tadi kalau misalnya kodarullahnya kalau di PBI ujiannya harus pakai ini dulu. Oh baik. Misalnya kalau di sekalian ya sudah enggak masalah. Tapi yang terpenting kalau ujian harus pakai alat. Gitu ya. Jadi dia merelaksasinya lagi, Pak. Boleh ya. Kalau begitu apakah nggak ada ini untuk nanti aja keluar lagi darahnya waktu itu kan? Oh iya. Ada kemungkinan. Bisa jadi, tetapi sekali lagi kenapa kita ngambil di kafiler, Pak? Karena potensinya adalah dia ada klep penutup dari setiap jalur darahnya. Jadi ini pun tidak akan keluar lagi. Gitu. Bahasanya bisa jadi potensi betul, Pak. Nanti kita bersihkan lagi. Oh ternyata mau keluar lagi ya sudah tinggal disedot lagi tanpa harus dicucuk, Pak. Boleh. Boleh. Oh justru dibersihkan, Betul. ditarik. Dibersihkan ada 2 kali 3 kali boleh, Pak. Misalnya saya kurang ini nih katakanlah kurang yakin ya sudah tambahkan lagi ngetes aja. Nggak perlu di. Nggak perlu lagi untuk fiksasi saja. Oke. Nah tapi tetap area yang ada bekam itu harus tetap areanya harus pakai kasa kan gitu, area yang di dalamnya gitu. Tetapi ketika bicara area luar boleh pakai tisu. Misalnya gitu, Pak. Jadi area-area yang tidak bersentuhan dengan bekam, maksud titik-titiknya boleh pakai tisu. Mbak ketutupan itu kamera. Makanya kadang-kadang inilah yang menjadi mahalnya bekam, Pak, gitu bahasanya ya. Betul. Kalau mau irit dikit balik gitu misalnya. Kalau mau irit gitu ya. Ya pakai badannya. Irit lagi balik lagi ya. Kalau tadi Boleh kan? ya boleh saja kalau emang itu. Udah bersih soalnya. Ya boleh di Jadi satu tidur. Boy tidur. Pasien nggak lihat, Dikasih Pak. Pasien alkohol. nggak lihat, Pak. Belum. Kayaknya Enggak, tidur Pak. dia. Oh ya, tidak boleh dikasih alkohol. Kenapa? Karena pori-pori terbuka, dia akan perih. Ini dulu ada di teman kita, saya juga ikut pelatihan HPA namanya. Itu jadi pas mau dibersihin pakai disemprot alkohol, Pak. Gitu. Kalau mau sebelum. Jadi sebelum kita ngasih minyak zaitun, kita alkohol swab dulu. Boleh untuk memblok bagian-bagian tertentu saja. Itu boleh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup pakai minyak zaitun cukup. Gitu. Oke, kita sampaikan ke Mas Wahyu. Alhamdulillah
kita sudah lakukan makam sunnah, semoga Mas Wahyu dapat pahala dan saya dapat pahala, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Oke, cukup sekian. Dia nggak mau bangun. Iya, ukuran cupnya. Oh iya, kenapa? Yang mana di mana aja, yang ukuran berapa aja di mana? Disesuaikan dengan posisi. Misalnya, mungkinkah kita bekam bagian al-akhdain dengan ini? Kan gitu ya. Maka kita posisi dengan yang Sesuaikan aja ya kecil. sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Umum mugis rata-rata menggunakan yang agak gede dikit. Besar dari ini satu. Itu ahdain ya. Di umum mugis. Mugis. Jangan gede-gede Pak, kasihan. Kotaknya. Ini bukan Oh iya. kan masuk ke mana? Iya, agak kecil lagi. Biasanya kan Kang Zui yang paling beda. Kalau yang ini semua Betul. orang sama Kalau dia. misalnya Kang Zui. ini, mohon maaf di terapi apa alat bekam yang Tidur dia Amora sampai itu tileran. paling besar segini. Ini mohon maaf secara apa ya, secara kenyamanan pasien Pak itu nggak dapet geli-geli gimana, apalagi badannya lebar kayak beliau. Ini nggak dapet, makanya pakailah ya besar untuk area pinggang. Gitu Pak. Kenapa? Karena luas area badannya. Kalau area luas dikasihnya yang kecil kan nggak gitu ya. Jadi disesuaikan proporsional saja. dengan badannya. Betul. Baik. Betul ya. Jadi disesuaikan. Ahdain yang kecil pasti ya. Badan, bagian badan ini juga terlalu besar ya udah yang kecil. Berarti yang ini di tengah-tengah itu maksudnya. Jangan terlalu besar juga gitu. Jadi nanti betul gitu ya. Kalau kok yang tadi udah bisa udah dipakai, boleh dipakai lagi. Tidak boleh. Ini setelah ini langsung dicelupkan. Gitu maksudnya. Ya, langsung dicelupkan di klorin. Semuanya klorin dan kemudian ini harus posisinya tenggelam. Gitu ya, harus tenggelam. Nah, kita kemudian pakai yang sanitizer lagi. Gitu, Pak. Jadi ya, itu gambarannya. Silakan ditanya. Enggak. Iya, Bapak Ibu, nanti nggak istirahat ya. Terima kasih. Oke.